dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Raden Rara Nike Ratnadila atau Nike Ardila lahir di Bandung pada 27 Desember 1975. Sewaktu kecil ia pernah mengungkapkan kepada ibunya ingin menjadi pragawati. Buyut Nike adalah pemeran utama film cerita pertama di Indonesia, yakni Lutung Kasarung, yang diproduksi pada 1926. Film besutan sutradara Belanda L. Hoveldorp dan Hey Kruhers ini berkisah tentang cinta Purbasari dan Guru Minda yang dikutuk menjadi lutung. Di kehidupan nyata, Umuh yang berperan sebagai Purbasari dan Marto Nana yang menjadi Guru Minda menikah. Nike adalah generasi ketiga dari pemeran utama film cerita pertama di Indonesia itu. Karir Nike dirintis sejak sekolah dasar. Ibunya mengasah bakat tarik suara Nike dengan memasukkannya ke Himpunan Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia atau HAPMI. Di sini, ia dilatih vokal oleh Aji Esa Putra dan Dedi Kantong. Wartawan senior Denny Sabri mengendus bakat luar biasa Nike pada 1987. Nike kemudian diikutkan dalam album Bandung Rock Power yang berisi lagu-lagu rock dari sejumlah penyanyi arahannya. Lagu yang dinyanyikan Nike dalam album itu berjudul Lupa Diri. Saat itu, usianya belum genap 12 tahun. Nike pun sudah tampil di panggung-panggung musik rock keliling berbagai kota. Denny memberikan nama panggung Nike Astrina yang merupakan epigon Niki Astria, lady rocker yang sedang tenar waktu itu. Dengan bimbingan Denny, Nike bergabung bersama Lady Afisa dan Cut Irna dalam trio Denny Angels. Pada 1988,
JK Records sudah ingin merilis album Nike. Tapi karena namanya yang masih belum terangkat, album itu tak jadi dirilis. Singkat cerita, Dedi kemudian mengenalkan Nike ke pencipta lagu Dedi Dores. Hebatnya, lewat tangan dingin Dedi, Nike mampu menyelesaikan rekaman album hanya dalam waktu sekitar 2 minggu. Namun, dalam sebuah wawancara, Nike sendiri mengaku menyelesaikan rekaman dalam waktu sehari. Ini album pertama Nike ya? Iya. Berapa lama menyelesaikannya? Nike kira-kira menyelesaikan album ini 1 hari. Hebat, cepet juga ya. Bagaimana? Pada 1989, album Seberkas Sinar pun dirilis dan sukses di pasaran dengan terjual 500.000 kopi. Dalam album ini, nama Nike diubah menjadi Nike Ardilla yang kita kenal hingga kini. Lalu, setahun kemudian, dirilis album Bintang Kehidupan yang juga sukses terjual hingga 2 juta kopi. Sebanyak 11 album pribadi lahir dari Nike, belum termasuk album kompilasi. Di usianya yang belum genap 15 tahun, ia meraih gelar juara kedua kategori New Singers Contest di Festival Lagu Populer Asia II di Shanghai, Cina pada 1991. Penampilan, suara, dan lagu Bintang Kehidupan yang dibawakannya dinilai bagus oleh juri. Luar biasanya, ia mengaku hanya 2 hari mempersiapkan diri. Potensinya sebagai model mulai bersinar di masa remaja. Di usia 15 tahun, ia terpilih sebagai juara favorit pilihan pembaca majalah gadis dalam acara Gadis Sampul 90 yang diadakan di Hotel Hilton, Jakarta. Sebelumnya, saat duduk di bangku SMP, ia pernah menjadi juara harapan 2 untuk foto model. Ketika namanya makin populer, Nike dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab demi keuntungan semata. Misalnya, pada 1991, ia melapor ke Polres Jakarta Barat karena poster dirinya dijual bebas tanpa izin. Tak jelas di mana dicetak dan siapa yang memotret poster itu. Pada 1994, namanya juga pernah dicatut kontes Lady Rockers Garut terbuka. Panitia acara itu menjanjikan piala Nike Ardilla, tapi Nike sendiri tak pernah dihubungi. Ketika pemenang muncul, pialanya pun tak ada. Bukan cuma di dunia tarik suara dan model, Nike pun muncul dalam seni peran. Ia bermain film, sinetron, dan jadi bintang iklan. Film pertamanya berjudul Kasmaran pada 1987. Ia menjadi pemeran utama di film Ricky, Nakalnya Anak Muda pada 1990, beradu peran dengan Rian Hidayat. Selama karirnya di layar lebar, ia bermain di 11 judul film. Judul sinetron pertamanya adalah Senandung Senja pada 1991. Ia bermain di 12 judul sinetron dalam karirnya. Sebagai seorang penyanyi, namanya juga dikenal hingga negara tetangga seperti Malaysia. Jiwa kemanusiaan Nike pun patut diacungi jempol. Pada 1991, ia mulai menyisihkan 2,5% penghasilannya dari show untuk membantu sekolah luar biasa, Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara di Bandung. Sekolah itu tak memiliki gedung sendiri. Lantas, pada 1992, Nike mulai membangun gedung SLB Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara. Ia merogoh kocek pribadi sekitar 30 juta untuk membeli tanah seluas 160 meter persegi. Pada 1993,
terbangunlah gedung SLB setinggi 2 lantai yang letaknya di dekat rumah Nike di Parakan Saat, Bandung. Hebatnya, sekolah itu tak memungut uang SPP dan uang gedung. Nike yang baru 16 tahun duduk sebagai sekretaris yayasan SLB itu. Awalnya, niat membangun gedung SLB tercetus setelah Nike menyaksikan anak-anak berkebutuhan khusus berada di jalan. Apalagi setelah ia tahu anak-anak itu tak bersekolah. Dekade 1993 hingga 1995, Nike dan Dedi Dores mendominasi anugerah HDX yang kemudian menjadi Anugerah Musik Indonesia. Superstars itu meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal pada Minggu pagi 19 Maret 1995. Kala itu, mobil Honda Civic yang dikendarainya menabrak pagar beton di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Nike lalu dimakamkan di Desa Imba Negara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hingga kini, hari kelahiran dan kematiannya masih diperingati para penggemarnya. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi bagi artis Indonesia. Wajar bila majalah Asia Week menyebut "In Death She Soared" atau "Dalam kematian dia bersinar". Licin hidung mancung, kain wiron batik kawung,